Kenapa Guintoli nggak beli Mbappe ya? Karena sering di leak ang Oh ya, iya ya kan? bener. Bener juga loh. Iya. Kalau Iya. beli Mbappe Kenapa? sekalian sama ngejual-jual Juventusnya kali. 200 juta. Ke Madrid aja. Aja kan fokus dia nih. Gimana menurut Bang Jack ini? Ya agak konyol kalau nggak lolos ke final. Lu udah unggul skor 2-0, buat apa lagi lu nggak bisa lolos ke final ya. Apapun itu kayaknya menjadi bulan-bulanan buat Allegri atau tim Juventus kalau lu nggak lolos ke final. Lu udah 2-0. Mau apa lagi gitu? Tinggal pertahanin 0-0 kan. Allegri jago kalau cuma Yang buat agak 0-0. sayang kalau menurut gue ya, di musim itu kan kalau misalkan dia nggak diperpanjang, dia memang sangat udah ngeblend tadi, dan juga kata Bang Egy juga dia memberikan atmosfer yang baik dari dia, vibes-nya dia kan kayak anak muda yang gimana ya, yang familiar kalau ketemu orang baru, ceria-ceria gitu. Terlihat kemarin waktu Thiago Jallo baru masuk. Bentonarto, halo kawan-kawan, kembali Bentornato. lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua yang akan menemani kalian. Akhirnya gua kembali juga. Akhirnya. Buset. Setelah gua mendukung City, gua balik lagi dukung Juve. Buset, kurang ajar bener ini. Gara City-nya gagal di UCL, balik lagi ke Juve lu. Fans karbitan kalau Bocil, kata orang bocil. mah. Gen Z muka boomers lo ya. Terbalik. Oke, kali ini gua Rocky kembali lagi menemani kalian di Suara Juventini, tepatnya di Vincerenius. Yo, Gimana kawan-kawan kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Udah hampir vakum berapa bulan. Tapi di sini seperti biasa gua tidak sendirian nih ya kan, yang selalu menghiasi dari Vincerenius ataupun Suara Juventini. Seperti biasa ya kan, yang empunya ya kan, puncennya dari Suara Juventini. Monggo Mas dikenalin dulu. Mungkin bareng ada kawan-kawan yang belum kenal yang pakai baju hitam, monggo. Halo, Silakan apa Mas. kabar semuanya teman-teman Juventini? Gue Jeki. Kita kembali lagi bersama Rocky yang udah selesai dukung City-nya ya. Karena dia Ba- dia abis dukung City pas banget langsung balik lagi nih ke soal Juventini nih. Oke ya. Oke, selanjutnya kita kenalan dulu dengan opa-opa KW2 yang dari Jakarta Timur ya kan. Pakai bajunya Juve yang juara Champions nih ya kan. Bukan tuh. Bukan ini ya? yang kalah. Ini yang Oh, ya. Del Piero cedera Oh iya, di cedera Udinese. lawan Udinese. Ya, silakan dikenalkan dulu Mas-mas. Oke, selamat malam pun untuk kalian yang nonton video ini. Kita senang banget sekarang sama Bang Rocky lagi nih, comeback. Doi. Semoga masih sakti ya, Bang Sakti. Rocky ya. Ya, mudah-mudahan selalu dukung Juve. Sebenarnya dukung Juve sih, cuma memang kemarin tuh lagi sibuk ya kan. Karena ada Ramadan ya kan, maklum kita kuli ya kan. Jadi nggak bisa untuk mengisi di Suara Juventini. Oke, tanpa berpanjang lebar kali ini gua mempersiapkan dari tim editorial beberapa materi yang akan kita bahas pada kali ini. Di mana yang pertama highlightnya yang bisa gue sebutin, McKennie katanya menolak perpanjangan kontraknya karena gajinya nggak sesuai ya kan. Terus Danilo kemungkinan bisa saja hengkang dari Juventus. Ada beberapa lagi yaitu rumor seperti biasa ya kan menjelang akhir musim, yaitu Mercato ini bergeliat lagi di Juventus, yaitu Good Monson nih kan dari Genoa kembali lagi mencuat. Apakah jadi join kah? Apakah hanya rumor belaka? Dan satu lagi yaitu tentang Juventus mencari penyerang sayap itu Zegrova ya kan. Pemain yang mungkin belum dikenal orang-orang, yaitu Zegrova dari negara Kosovo ya kan. Kalau kata Vio Tentara nih ya, tentara tentara apa ya. gimana kayak gitu. Tara. Bermain di Lille di Liga 1 Ligue 1-nya Prancis. Nanti kita akan bahas. Dan terakhir itu preview mengenai second leg dari Coppa Italia antara Juventus melawan Lazio. Ya, nanti kita akan bahas. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi kita akan membahas yang pertama, yaitu di mana McKennie ini dikabarkan menolak untuk melakukan perpanjangan kontrak, katanya gajinya tidak sesuai karena McKennie itu ingin memperpanjang kontrak tapi ada istilahnya kenaikan gaji sedikit lah kayak gitu. Tapi ternyata pihak manajemen Juventus itu tidak memberikan
ekspektasi gaji yang sesuai dari McKennie. Menurut Bang Jack ini bagaimana nih? Apakah McKennie ini wajib kita perpanjang? Apakah kita bisa mencari pemain baru nih? Monggo silakan, Bang. Iya, pertama McKennie mungkin ngerasa dia udah banyak berkontribusi ya di musim ini ya. Jadi dia pikir, gua kalau udah banyak kontribusi maunya gua ya adalah gua naik gaji gitu loh. Selayaknya Hmm, pemain-pemain yang ada pernah di Juventus kayak Dybala siapapun. Rata-rata kalau performnya naik gaji. Memang saat ini situasi Juventusnya ceritanya lagi pengen ngirit nih. Ceritanya lagi pengen nggak banyak keluar duit. Kasihan juga ya McKennie ada di posisi yang apa namanya situasi yang nggak ideal buat pemain yang lagi ya. berkembang. Maksudnya lagi pengen berharap kalau perform Hmm, lo naik, gajinya ikut naik. Biasanya sih begitu Juventus. Dybala waktu itu pernah perpanjangan kontrak gaji naik. Terus siapa lagi tuh yang pernah gaji naik? Sandro gaji naik. Rata-rata memang Sandro. gaji naik kalau perform lo bagus diperpanjang sama Juventus rata-rata gaji naik dan kebetulan pas McKennie ini gajinya nggak naik. Wah, sama gitu. Tapi yang menjadi ukuran buat dia kan adalah kontribusi dia ya. Karena dia juga mungkin Hmm, nggak akan berani kalau dia nggak punya kontribusi dia bisa bilang apa namanya gue biasa aja lah atau gue apa namanya nggak mau naik nggak apa-apa lah gitu. Dia dia top asis loh saat ini dengan 7 asis. hmm, Jadi secara manusiawi ya naturalnya dia ya. Gue sih mewajarkan dia menolak perpanjangan kontrak dengan Juventus. Dia pengen naik gaji itu natural ya. Maksudnya itu manusiawi dia seorang yang lagi kerja pengen ada peningkatan karir, peningkatan hasil, apalagi industri hmm, sepak bola bisa memberikan banyak kesempatan penghasilan. Jadi ya wajar lah. Tapi kalau dia mungkin seorang Italiano dari kecil, dia seorang Juventino dari kecil, hmm, mungkin hmm, itu bisa saja yang, gue tetap pengen di Juventus gitu loh, karena ini klub kesukaan gue. Tapi kan McKennie kan bukan Juventino juga. hmm, Dia hmm. bukan, rata-rata yang suka Juve dari kecil kan rata-rata emang orang Italia kan. Jadi Ya. hal yang sangat wajar sekali ketika perform lo gede, lu minta naik gaji dan McKennie menolak itu. Dan untuk mencari pengganti seorang McKennie itu nggak sulit-sulit amat karena McKennie tidak punya signature yang gimana-gimana gitu loh. Hmm, Determinasi dia bagus, dia suka memberikan support serangan yang baik, support defensif yang baik. Cuman pemain-pemain yang menggantikan seperti McKennie ini sebenarnya banyak di pasaran, tidak punya signature yang mungkin dia bisa ngelewatin 3 pemain, yang setiap pertandingan dia konsisten setiap asis selalu, yang konsisten bisa ngegolin terus, bisa tendangan bebas. Dia nggak punya ciri khas yang benar-benar bisa membedakan antar spesial. pemain, membedakan antar pemain dengan pemain yang lainnya. Jadi menurut gua hal yang nggak ada masalah sih buat gua kalau dia mau nggak perpanjang gitu. Toh Juventus masih bisa cari pemain yang relatif nggak mahal-mahal juga kalau untuk sekelas kayak McKennie banyak di pasar. Menurut gue sih gitu. Cuman yang disayangkan kan dia sebenarnya udah ngeblend ya sama tim matchnya Juventus. Yes. McKennie ini kan hmm. udah punya karakter yang ceria ya, punya karakter yang bisa mengajak kebersamaannya kelihatannya bagus di Juventus gitu loh. Itu sih paling Oke. penting. Kalau dari Mas Bio, gimana tanggapannya? Apakah sama dengan Bang Jeki kah? Apakah punya pendapat lain? Kalau McKennie ini wajib dinaikin gajinya, ya kan? Ya ibaratnya kalau di sini mah PKWT kedua nih, ya kan harus naik gaji. Tiga ini dia, tiga. Oh tiga ya? Iya. Ya gimana? Menurut Bang Bio ada tanggapan tersendiri kah? Ya, kalau soal McKennie ini, kalau misalkan dia memang mau dinaikkan gajinya sih, gue sih setuju. Cuma memang kan sekarang manajemen Juventus lagi mode pengiritan nih, karena ada berbagai kasus dan juga manajemennya juga baru masuk. Jadi memang kata si El kan memang kita fokus sampai 2027 untuk apa namanya riset soal ekonomi budgetingnya dari Juventus gitu. Tapi kalau dari sisi gamesnya, dari sisi pemainnya sih memang ini sudah sewajarnya benar kata Bang Jeki tadi. Dia sudah banyak memberikan kontribusi satu-satunya pemain yang memang hampir selalu bermain di Juventus di tiap menitnya. Hmm, Kemarin karena cedera aja dia mungkin tidak bermain. Kalau dia full fit pasti pun dimainkan sama Allegri karena dia bisa menjadi pemain yang agak versatil juga di lini tengah Juventus jadi dari sayap kanan ataupun menjadi pemain box to box dan juga bisa menjadi bek kanan juga kadang-kadang. Dan ini mungkin salah satu yang agak sayang kalau menurut gue ya di musim ini kalau misalkan dia nggak diperpanjang dia memang sangat udah ngeblend tadi dan juga kata Bang juga dia memberikan atmosfer yang baik dari dia vibes-nya dia kan kayak anak muda yang gimana ya yang hmm, familiar kalau ketemu orang baru ceria-ceria gitu terlihat kemarin waktu Thiago Dalo baru masuk dia yang pertama ngedeketin yang ikut nari-nari ngedance gitu jadi biarpun dia anak baru tetap diajak kasih-kasih kayak itu di dalam tim tapi itu bisa memberikan kontribusi yang baik di luar lapangan dari Juventus ini sih yang gue lihat plusnya di situ dari core pemain ini memang yang agak sosok aja sih. Dari oh, sisi permain pun nggak ada terlalu spesial mungkin karena memang positioningnya aja dia yang bagus tapi kalau memang harus perpanjang mungkin
mungkin nanti bisa dipikirkan bukan gaji ya, mungkin bonus yang bisa ditinggikan nanti di Bonus. next. Oke. Karena aku memang THR kali ya, THR. iya Ya, THR, ya. BPJS tuh bisa dinaikin nanti bisa. Terlebih kan juga musim depan Juventus bermain banyak kompetisi ya, nggak cuma lokalan aja kayak sekarang. Mungkin tenaganya McKennie yang sudah ngeblend yang juga udah bisa berbagai posisi di lini tengah Juventus, dan juga lini tengah Juventus kan mungkin musim depan juga harus banyak pilihan ya, banyak pemain untuk dirotasi ya. Gue sih pengennya sih dia tetap diperpanjang ya, mungkin dinaikkan gaji bisa tipis aja biarpun win-win solution untuk kedua belah pihaknya. Oke, siap. Nah, ini salah satu tanggapan lagi nih karena ada rumor Danilo bisa aja kemungkinan akan pisah dengan Juventus. Yang sembarinya sudah menjadi kapten di Juventus, malah katanya rumornya akan cabut karena kurangnya dari pihak manajemen Juventus juga yang katanya juga masalah gaji sih ini kan. Nah, menurut Bang Bio lagi nih ya kan, gimana nih? Apakah Danilo cukup disesalkan kah untuk berpisah? Apakah memang masih dibutuhkan tenaganya untuk lini belakangnya Juventus? Kalau Danilo ini mungkin agak beda ya. Mungkin Danilo ini mungkin diharapkan, kalau dari gue sih diharapkan untuk stay ya, karena dia jadi kapten tim dan juga terlihat Hmm. gerintanya paling kelihatan di antara yang lain menurut gue. Dan juga dia juga bisa versatil juga di belakang, bek kanan, bek kiri, bek tengah, semua bisa, mau main formasi 4, formasi 3 atau formasi 5 di belakang pun juga oke. Dan juga udah bisa ngeblend juga, mau sama Bremer, mau sama Gatti, mau sama Rugani, mau sama MDS, mau sama Sandro, itu dia bisa ngeblend semua. Dan sama si Tek sama Perin juga udah hafal dia maunya gimana. Dan juga dia juga sudah, mungkin Danilo bisa Hmm. tersingkirkan, tapi kalau menurut Oh, Juventus yang kayak gini, yang dibilang kayak nanti masih simpan-simpan budget sampai 2027 sih, kayaknya Danilo tetap main Juventus dan tetap stay di Juventus. oke. Bang Jeki singkat aja ada tanggapan tersendiri kah tentang Gua Danilo ini? gua kalau Chiesa diperpanjang 5 musim, kalau diperpanjang 5 musim nggak masalah sih. Danilo cabut, tapi selama belum ada pemain yang punya karakter leadership diperpanjang, gue sih kurang ya untuk Danilo saat Hmm. ini ya. Gue tetap pengennya Danilo ada di Juventus. Karena apa? Karena Yes. leadershipnya terlihat pemain sih pada ini ya, pada nunduk apa? Penunduk sih. Apa Nurut, namanya? Kalau Menurut menghormatin respect. respect. respect, Ada segen, respect. segen. Segan yang punya leadership bagus sih. Kecuali nanti kayak Locatelli mau panjang atau Chiesa mau panjang. Vlahovic bisa aja kalau mau panjang. Jadi tunggu pemain-pemain itu udah cukup 2 musim 3 musim lagi, oke lah Danilo cabut. Ya itu sih gol gua. Oh. Berarti belum ada yang bisa marahin Palladino kayak Del Piero gitu ya, yang Ya kalau gitu. menurut gue siapa selain Danilo ya? Karena menurut gua leadershipnya ya yang cocok sih Tuan sih yang cocok. Siapa? Si Biasa. Chiesa. Cesa. Oke, baik. Baik, untuk materi selanjutnya di mana Juventus telah memulai pembicaraan dengan Albert Gudmundsson, di mana pembicaraan yang pertama itu sangat positif pada agennya, namun belum ada pembicaraan antara kedua klub, ini baru antara agennya aja. Juventus siap menawarkan kontrak hingga 2028 dengan gaji mendekati 2,5 juta per tahun plus bonus dengan euro ya kan. Nah, menurut Bang Jeki nih, apakah Gudmundsson ini wajib kita beli karena melihat kemarin kalau nggak salah cedera ACL ya. Nah, ini kita beli pemain yang suka cedera, ntar diobatin di J Medical ya kan, biar masuk BPJS. Biar masuk ke Iya, iya. vaskes pertamanya ya kan, ke J Medical. Menurut Bang Jeki, bagaimanakah apa Gudmundsson ini bisa memberikan rasa baru ya kan, atau enggak warna baru terhadap skuad Juventus di musim depan? Monggo, Oke. silakan. Gudmundsson ini kalau lo mau mencari second striker, lo mau nyari playmaker, di satu sisi dia juga bisa penyerang sayap. Gudmundsson ini orangnya. Mungkin kan kalau tadinya Mota mau datang terus Ferguson-nya juga sehat-sehat aja, mungkin Ferguson ya. Nah ini kalau mau paket pemain kreatif tapi murah dan belum terbukti bisa di level top ya karena dia masih main di Genoa, ya Gudmundsson jawabannya. Kalau kalau Juventus ini kan selalu bilang kita butuh pemain kreatif, butuh pemain kreatif. Ya butuh pemain kreatif yang bisa golin, ya Gudmundsson jawabannya karena murah. Ya lu jangan melihat Gudmundsson itu kayak Foden atau kayak siapa lagi kayak yang lagi di level elit Griezmann. Ya jangan lihatnya gitu. Kan ini kan orang masih main di Genoa, memang belum ada di level elit. Cuman kalau dikasih kesempatan siapa tahu ini dia bisa naik level. Tapi kalau nggak naik level ya wajar namanya juga pemain mediocre. Ya kan lu Oh, maunya main murah. Kalau lu nggak mau main iya, murah ya beli aja Griezmann kan gitu. iya, Ya kan? iya, iya, iya. Bisa main di Ah, posisi
second striker atau playmaker segala macam. Jadi menurut gua karena ini masalahnya adalah murah, ya udah Gudmundsson menjadi pilihan yang betul. Dan kalau dilihat head map-nya, itu Gudmundsson main di area semua lini serangnya lawan gitu. Jadi Gudmundsson bisa masuk ke setiap lini-lini itu di final third, di tengah segala macam. Jadi beredar di mana-mana nih layaknya seorang playmaker atau second striker yang mencari bola di mana-mana. Dan ini jarang terjadi ya di Juventus ya, karena CSA sendiri kan memastikan dia nggak bisa main kayak gitu. Yildiz sebenarnya bisa kayak gitu, cuman kan Yildiz jarang dimainin sama Allegri. Allegri kan anti anak muda, nggak mau dia maunya usia yang udah matang. Jadi Gudmundsson selain dia sudah golnya juga ya untuk ukuran bukan ukuran Juventus ya, ukurannya Genoa lu udah bisa 2 digit, itu udah top. Di Genoa lu udah golin Ya, 13 betul. kan. Udah top lah, ini hitungan di Genoa. Mungkin kalau di Juventus kan rate-nya 20 gol ke atas lah sebagai pemain top. Nah ini kalau untuk ukuran Genoa doang, Gudmundsson ini udah top. Jadi menurut gua hal yang bagus-bagus aja sih kalau emang Gudmundsson mau direkrut, karena memang kita nggak punya second striker yang bagus, kita nggak punya playmaker yang bagus, dan harganya juga nggak mahal-mahal amat. Sebelum kambil orang ya nggak masalah. Toh Juve juga nggak mungkin juga beli pemain yang di posisi ini dengan harga mahal kan. Oke lah, menurut gue sih Gudmundsson gitu. Oke, kalau menurut Mas Bio nih, apakah punya kandidat tersendiri kah? Apakah setuju dengan Bang Jeki dengan Gudmundsson-nya? Monggo silakan. Ya, dan perlu digarisbawahi untuk semua Juventus ini bahwa Juventus ini sekarang hanya mendekati atau mengincar pemain-pemain yang di harga murah gitu. Harga murah tapi skillnya bisa mencakup Tinggi. semuanya gitu. Dan juga Ini dia murah, irit apa pelit sih? Bagaimana sih juga ini kayak gitu? eh, Beda tipis. kayaknya keterpaksaan keadaan kayak Bang ya. Oh gitu. Jadi kita bagaimana caranya menyiasati kita tetap jalan berprestasi tapi ngirit uang gitu loh. Ini Iya. solusinya kayak gini. Guntoli direkrut ya untuk kayak gini gitu. Kemarin kan sama Paraciti kan belanjanya gila-gilaan tuh, sama yang siapa namanya? Yang pindah ke Inter. Hah? Yang Oh, pindah ke Inter siapa? Marota. Marota. Marota Ya, juga kan lupa oke, ingat. cuma tapi tapi gitu kan masih Nah, gajinya gaji tinggi gitu. Nah, ini sekarang Guintoli mau nyari pemain murah, gajinya murah tapi bisa moncer sama klubnya yang baru gitu. Dia mungkin mau cari pemain-pemain yang kayak di Napoli dulu gitu. Osimhen kita nggak tahu sebelumnya, Kvaratskhelia ya kita nggak tahu sebelumnya, tapi moncer dan harganya juga masuk akal sama klub gitu. Nah, ini Gudmundsson ya memang menjadi win solution untuk Juventus, dan dia juga bisa menjadi beberapa posisi gitu loh, menjadi second striker bisa, mau jadi IMF bisa, mau jadi gelandang kanan, gelandang kiri juga bisa, dan juga gol-golnya juga lumayan banyak, udah sampai 2 digit. Kayaknya kalau nggak salah sudah 11 gol deh di Genoa musim ini, dan juga jadi langganan timnas Iceland juga, dan juga si Gudmundsson ini juga bisa menjadi peranan, bisa menjadi whole player, bisa menjadi creative playmaker, juga bisa menjadi deep lying striker. Ya ini sih kompleks sih menurut gua untuk seorang pemain yang kita butuhkan. Sekarang kan nggak punya Juventus pemain kayak gini nih. Kebanyakan pemain isinya box to box, sayap kanan, sayap kiri, kayak model ini ya. winger. Iya, apa Jadi sih Rabiot gitu ya, model lagi gitu. Iya iya betul. iya, nggak ada pemain tengah yang kreatif yang bisa membagi bola. Alcaraz bisa membagi bola, cuma dia kayaknya belum terlalu nyetel sama Juventus, dan juga beda sama plan yang mau dimainkan Allegri. Alcaraz bisa vertikal, dia selalu pengennya vertikal, cuma si Allegri ini maunya nggak terlalu vertikal, maunya horizontal terus gitu, nggak terlalu main yang direct gitu. Nah ini kan mungkin si Gudmundsson ini juga bisa dijadikan alternatif kalau misalkan Juventus langsung merekrutnya di musim depan. Kayaknya sih mau siapa pelatihnya, Gudmundsson ini pasti kepake karena banyak peran yang bisa dipakai. Oke, siap kalau gitu. Baik, untuk selanjutnya gua akan membahas di mana mata elangnya nih Juventus nih sekarang membidik salah satu katanya wonderkid-nya nih, ya kan, Zegrova, ya kan, Zegrova, ya betul. Ini pemuda dari negara Kosovo, bukan bunga perang, ya kan, kalau kata Mas Bio. Ini pemain yang di Ligue 1 atau Liga 1 Prancis di Lille. Katanya ini akan mau direkrut oleh Juventus nih. Menurut Bang Jeki, apakah Zegrova ini sudah cocokkah masuk ke tim sekelas Juventus? Karena melihat dari negaranya yang kurang pamor lah istilahnya ya, Kosovo, ya kan, terus juga bermain di Liga satunya Prancis, Lille. Nah, menurut Bang Jeki ini bagaimana? Apakah sudah bisa menjadi bahan pertimbangan manajemen Juventus untuk merekrut dirinya? Silakan Bang Jeki. Oke,
satu garis besar dari rekrutan pemain sekarang kayaknya lebih ke harga murah ya. Kecuali memang si Vlahovic nanti sama Bremer udah dijual, berarti bisa nyari pemain yang lebih mahal. Cuman selama belum ada kesimpulan nanti Bremer atau Vlahovic kejual, ya berarti pemain-pemain yang seperti Zdegrova begini yang akan didatangkan sama Juve yang biayanya murah, yang Hmm. pemain inti juga kontribusi banyak sama tim yang ada saat ini. Jadi menurut gua ya pilihannya memang itu-itu aja. Udah ya lu kalau mau nyari penyerang sayap kan nggak mungkin juga lu mau carinya apa penyerang sayapnya Real Madrid misalnya siapa si Vindi Vinicius, siapa yang main Brazil Rodrigo, Vinicius. Rodrigo Vinicius kan nggak Oh, mungkin juga gitu kan oh nggak mungkin ya. ya maksud Impian gua kali, nggak impian. mungkin ada di level-level itu kan jadi menurut Ah. gua ini adalah ketajaman dari seorang Giuntoli melihat Segrova ini apakah nanti bisa layak nggak di Juventus. Kalau secara ini cocok, tapi secara skillnya ini memang punya keahlian dribblenya yang cukup baik. Terus dia punya Hmm. data untuk melewati lawan atau take ons-nya juga baik. Jadi menurut gua sih ya layak dicoba, layak dicoba. Artinya tetap pemain penyerang sayap Juventus ada Chiesa tetap harus ada dulu. Hmm. Terus penyerang sayap Yildiz tetap harus ada dulu. Zegrovanya masuk. Jadi seolah-olah Zegrova ini bisa melapisi pemain yang udah ada di Juventus. Tapi kalaupun dia memang langsung bisa perform, toh kan juga Juventusnya nggak rugi. Justru mendapatkan satu berlian ya, satu satu emas di antara got, satu emas di antara tumpukan jerami gitu loh. Jadi maksud gue gitu. Jadi eh, layak buat di Juventus itu selama memang jago. Pemain-pemain dari tim mediocre manapun layak ke Juventus selama memang jago, berhak naik level. Seperti Del Piero aja kan dari Padova kan. Kalau dilihat Hmm. dari data-datanya sih, si Zegrova ini dia punya kemampuan khas yaitu dribble melewati pemain lawan, terus ala-ala Robben, cutback, shoot Oh ya. atau crossing. Jadi layak untuk dilihat sih, layak untuk enak ditonton. Maksudnya ini bukan tipikal kayak McKennie yang ada di sayap gitu yang jarang lewatin satu dua pemain, tapi ini model-model kayak CR7 waktu muda lah lewatin satu dua pemain gitu loh. Jadi layak buat dicoba. Cuman masalahnya dia bermain seperti itu kan di Liga Prancis ya, bukan Liga Italia. Nah, Liga Italia kan lebih lebih nggak pakai mikir kalau mau jatuhin lawan. Jadi kita lihat aja. Tapi gua sih layak-layak aja ya karena secara statistik dia cukup bagus, golnya juga bagus, pemain inti pula. Buat gua pemain mediocre yang datang ke Juventus syarat pertama buat gua dia harus pemain inti. Kalau dia aja di pemain mediocre aja nggak inti, itu seberapa jeleknya itu orang udah ketahuan banget. Tapi dia sangat inti sih andalan sih di Leeds. Gitu sih. Oke, baik kalau gitu. Dari menurut Bang Bio nih bagaimana? Apakah Zegrova pantas kah? Kalau melihat nih umurnya masih 25 tahun ya kan. Ya. Tingginya juga nggak ya lumayan lah pas lah dengan posisi right winger ya kan. Apalagi di Lille juga sering mencetak gol walaupun nggak banyak tapi ada memberikan kontribusinya bagi timnya Lille kayak gitu. Menurut Bang Bio bagaimana? Apakah ada tanggapan tersendiri kah? Apakah berbeda dengan Bang Jeki? Silakan Bang Bio. Ini kan si Nah, Zegrova ini kan memang dia Ah, asli asli dari Kosovo di nasional, cuma memang dia kecil lahir di Jerman dan juga besar di sepak bola Belgia yang mana sepak bola Belgia sudah lebih bagus daripada Kosovo gitu jauh. Dan juga dia main di Lille menjadi pemain inti dan andalan ya memang mungkin pemain ini pemain yang ada spesialnya gitu. Terlebih dari posisinya dia di sayap kanan bisa juga sayap kiri tapi memang dia lebih dominan di sayap kanan. Kalau kata Bang Jeki bisa cut inside kayak Arjen Robben ya gue sih nggak terlalu muluk ya, mungkin bisa lebih bagus dari Kulusevski aja gue udah nggak bersyukur banget si siapa namanya Zegrova. Zegrova. Heeh. Ya kan kemarin kan juga si Kulusevski digadang-gadang menjadi pemain yang sangat bagus di posisi sayap tersebut, tapi akhirnya memang flop juga Juventus nggak terlalu moncer mainnya, akhirnya dia dijual kan ke Spurs. Tapi ya semoga aja Zegrova ini menjadi satu pemain yang fresh untuk Juventus kalau misalnya dia direkrut, bisa juga pergantian nanti dengan Timothy Weah mungkin kalau misalkan menjadi 4-3-3, bisa juga menjadi alternatif lagi bagi si Chiesa kalau nggak main, juga Yildiz yang nggak main, mungkin ini bisa jadi apa ya, kayak suatu substitusional yang bagus gitu, karena kan sekarang Juventus yang winger yang enak ditonton cuma Chiesa, Yildiz doang gitu loh, yang lainnya nggak oke, ya sosok aja gitu. Kayak Kostic juga menurun sekarang ya, beberapa match, 2 match ke belakang juga udah lumayan bagus, tapi kan memang Hmm. Kostic ini umurnya sudah 30-an ya, mungkin ya beberapa musim ke depan atau mungkin musim ini akan dijual Juventus, ya Juventus memang harus menjadi tim besar lagi tuh, harus membeli pemain yang jeli. Nah ini Guendouzi memang sering banget belanja ke Ligue 1 gitu, terutama di Lille dan juga Marseille dan juga sekitarnya, ini memang jadi daerah jajahannya si Gintoli ya. Memang dari segi pemain pun
dan juga klubnya juga mumpuni, sering main di Eropa, sering bersaing di papan atas Liga 1-nya Prancis. Ya ini mungkin memang Guintoli ingin memberikan sesuatu pemain yang baik untuk Juventus yang mana sekarang lagi mode pengiritan, tapi mencari pemain yang lumayan bagus untuk Juventus mengarungi kompetisi yang banyak di musim depan. Oke, baik. Kenapa Wintoli nggak beli Mbappe ya? Karena sering di leak Oh angkat, iya ya kan? bener. Bener juga loh. Iya, Kalau Iya. beli kenapa? Mbappe sekalian sama ngejual-jual Juventusnya kali. 200 juta. Ke Madrid aja dia mikir apa ke Juve. Jadi Oh, jual-jual Juventus baru beli Mbappe. Mbappe FC ntar ganti Kan kalau beli apa pemain lain jual Vlahovic dulu baru beli atau jual nanti jual Juventusnya kali ini. kan si Gintoli sering ke Ligue 1 nih kan? Kenapa Ah, nggak nyapa nyasar ke PSG? Ada Hakim apa Ashraf itu ya, Hakim Hakimi. Ashraf, Hakimi. ya terus Dembele ya kan? Wah, Terusnya Mbappe ya kan? Pilihnya Iya. Lille, pilihnya Lens, Marseille ya. Iya. Marseille. Oke lah kalau gitu. Kita masuk ke materi terakhir kita yaitu preview nih antara Juventus melawan Lazio di ajang Coppa Italia leg kedua. Iya. Menurut Bang Jack ini sama Bang Bio kira-kira bagaimanakah prediksinya pada match antara Juventus melawan Lazio di second leg-nya Coppa Italia? Menurutnya kira-kira siapa key player-nya? Kira-kira nanti formasinya yang akan dipakai itu seperti apa? Terus melihat berkaca kepada match sebelumnya, terakhir Lazio menang ya kalau nggak salah 1-0 nih. Nah, kita bertemu lagi dengan mantan pemain Juventus yaitu apa siapa pelatihnya? Igor Si Lupa gua. Tudor. Igor Tudor. Ya. Nah, menurut Bang Jack ini bagaimana nih prediksinya? Apakah kita bisa melangkah ke final kah? Apakah Lazio menjadi batu sandungan lagi karena sudah tidak fokus lagi, tinggal tinggal Coppa Italia doang nih ya kan fokus dia nih. Gimana menurut Bang Jack ini? Ya agak konyol kalau nggak lolos ke final. Lu udah unggul skor 2-0, buat apa lagi lu nggak bisa lolos ke final ya. Apapun itu kayaknya menjadi bulan-bulanan buat Allegri atau tim Juventus kalau lu nggak lolos ke final. Lu udah 2-0. Mau apa lagi gitu? Tinggal pertahanin 0-0 kan. Allegri jago kalau cuma buat 0-0 doang kan. Jadi menurut gua ya nggak ada alasan apa-apa kecuali bisa ke final. Ya karena udah unggul 2-0 itu salah satu alasannya. Kalaupun Lazio itu menjadi batu ancaman bisa juga karena ada spirit baru dari pelatih yang baru kan. Pemain biasanya dapat dapat satu insight baru, pandangan baru, semangat baru, motivasi baru, ceramah baru dari pelatih baru. Apalagi dia habis menang kemarin. Jadi menurut gua ancaman bisa. Cuman ini lebih tepatnya bola ada di Juventus. Lazio pasti ingin masuk ke final. Caranya ya dia akan habis-habisan waktu melawan Juventus nanti di leg kedua, apalagi di kandang Olimpico. Cuman masalahnya adalah sekarang Juventusnya mau nggak gimana untuk terus sampai ke final, yaitu mainnya fokus gitu loh. Nggak kayak tadi malam lawan siapa Cagliari. Cagliari, ya. Cagliari itu sebenarnya Juventus itu cuma ada di babak kedua. Babak ke satu itu bukan Juventus itu, Piemonte FC itu. Babak satu itu Ngeri nggak ada juga. bentuk-bentuk orang kayak lagi main bola sih, semua salah passing, semua nggak ngapa-ngapain lah intinya babak satu. Nah, kalau Juventus fokus dari awal mempertahankan apa namanya skor yang udah dicetak di home yaitu dengan 2-0, ya lu bertahan total apa segala macam, ya itu pasti akan masuk ke final selama Lazio tidak skor lebih dari dua kan pasti akan terus masuk ke final kan. Nah, sekarang yang paling penting adalah Allegri benar-benar nggak mau fokus nggak nih Juventus untuk bisa ke Coppa Italia karena final Coppa Italia adalah final piala yang paling penting untuk seluruh pemain Juventus untuk menaikkan moralnya menyambut musim depan. Karena kan musim ini kan kayaknya udah naik turun ya, maksudnya grafiknya sempat menang terus, terus kalah-kalah apa segala macam, belum lagi drama-drama kayak Fagioli judi, Pogba doping, sama lagi ribut, wah banyak lah drama-drama. Jadi ini final Coppa Italia ini sebagai buka puasa lah, pelepas dahaga pada saat Ramadan lah. Jadi ini penting Berarti lah, penting, penting buat pemain Juventus, penting buat Allegri, penting buat fans juga untuk melihat Juventus masih masih tim yang memang prestasi gitu. berarti kalau menang Allegri lagi dong musim depan. Ya iya jelas Oh lah. bisa karena ini menjadi backingnya atau naik daya tawarnya Allegri sama manajemen kan untuk gue masih achieve kok, even semua orang memusuhi gue kan gue achieve gitu. Ya yang agak-agak geblek sih, agak-agak sih emang si manajemennya ya. Lu ada gitu orang pelatih gaji besar, cuman targetnya nggak juara. Menurut gue sih semua pelatih pengen kayak Allegri sih. Lu gaji besar,
Lu gaji paling gede di Italia tapi nggak perlu juara. Siapa pelatih yang nggak mau kayak gitu kira-kira? Iya. Dari Bang Dio gimana nih? Terima kasih Bang Jeki atas Ya, tanggapannya. Gimana menurut Bang Dio? Apakah bisa nih melangkah ke final nih? Karena harapannya udah nih Coppa Italia. Sisanya Oh, mah sisanya mah eh udah. UCL udah hampir pasti dapet ya kan kalau nggak disalip Bologna sama Roma ya kan. Nah, Mhm. ya udah tinggal Coppa Italia. Menurut Bang Dio gimana prediksinya kira-kira siapakah ya pemain yang akan menjadi ancaman pada second leg berikutnya? Gimana menurut Bang Dio? Monggo. Ini leg kedua ya harusnya sih ya biar pemain di Olimpico juga tetap aja kita masih di atas angin ya. Terutama juga si pemain kuncinya Lazio sebenarnya itu Zaccagni masih belum main juga kemarin lawan Genoa gitu. Kayaknya sih memang cedera waktu lawan Juventus di first leg Coppa Italia. Nah ini kelihatan banget kemarin waktu di first leg pas Zaccagni keluar tuh udah serangan Lazio udah ya biasa-biasa aja nggak ada yang ancaman-ancaman waktu kayak di Liga yang kita kalah itu. Nah ini kayaknya memang Juventus besok ya mode seperti ultra defensifnya banget Allegri gitu, hanya mencari peluang-peluang kecil untuk bisa mencetak gol ya mungkin syukur-syukur bisa menambah gol lagi 2 ya minimal ya. Nah ini besok juga harus ekstra kerja keras karena main di Olimpico, si Lazio-nya juga bisa memainkan pemain sporadis juga di sisi menyerangnya gitu loh. Ada Luis Hmm. Alberto masih ada dan juga ada si Philip Anderson tuh yang kemarin ngeprank Juve. Nah, ini harusnya bisa menjadi satu apa ya? Alert atau peringatan bahwa nih Lazio masih punya kesempatan untuk menggagalkan rencana Juventus mengangkat Coppa Italia karena memang benar kata Bang Jeki ini suatu jalan untuk meningkatkan moral-moral semua semua elemen yang ada di Juventus nggak hanya pemain nggak hanya pelatih tapi semua mau dari owner sekalipun sampai Elkan sekalipun juga ini harus menjadi apa ya pengobat Juventus kan beberapa musim kemarin sama Allegri udah main jelek. Gue rasa sih main jelek banget parah karena semua mata udah bilang kalau Allegri ini udah sampah banget, udah kronis lah penyakitnya. Ini bukan tipikal klub besar dari sisi pemain yang pemain gaji besar dan juga pelatih dengan gaji yang besar gitu, terutama lawan Cagliari yang kemarin itu kita main jelek banget udah berapa match masa 12 pertandingan kita hanya mendapatkan 12 angka. Nah ini bukan Juventus banget itu ini kayak pemain pemain yang sangat di luar ekspektasi gitu dan Hmm. juga ini Coppa Italia kan memang satu apa ya kompetisi yang masih dianggap presisius di Italia gitu dan juga mungkin juga ada batch nanti di jersey musim Juventus ya ini memberikan moralitas meningkatkan kepercayaan diri Juventus di musim depan kita masih bisa bersaing untuk Scudetto untuk UCL itu juga ada FIFA World Cup klub ya ini mungkin salah satu jalan bagaimana Juventus harus menjadi menggapai supremasinya lagi di Italia. Ya kan mungkin ketemu juga final nanti antara Atalanta sama Fiorentina ya di atas kertas juga masih di bawah Juventus ya. Oke aja sih menurut gue ya bisa melangkah ke final untuk melawan Lazio ya. Mungkin juga key playernya masih si Dusan Vlahovic yang kemarin di Cagliari juga mau gue lagi. Ya skor sih minimal imbang lah kata gue sih di sana 1-1 atau 0-0 lah. Oke, baik kalau gitu. Baik, cukup sampai di sini aja materi kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menemani kita, baik Bang Jeki maupun Bang Bio sebagai narasumber. Oh ya, Sama-sama bang. jangan lupa juga nih buat kawan-kawan semua Suara Juventus ini, jangan lupa kita punya program membership nih. Di sana kalian bisa akan mendapatkan eh, info-info terupdate yang paling update jika kalian berlangganan membership di channel Suara Juventus ini. Jangan lupa juga di subscribe karena dengan subscribe kita di Suara Juventus ini bisa mengembangkan ya kan sekaligus menambah lagi motivasi untuk memberikan konten-konten terbaik mengenai Juventus. Jangan lupa juga di-share ke kawan-kawan Suara Juventus ini. Di sana mungkin ada yang bingung, ada nggak sih channel Juventus kayak yang bisa ngobrol-ngobrol kayak gitu? Ya ada di sini, yaitu Suara Juventus ini. Jangan lupa juga di komen juga, karena dengan komentar kita bisa membangun kritik, saran yang bisa terus memberikan channel ini lebih baik lagi. Akhir kata dari gua terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah. Mohon maaf lahir batin ya kan, belum maaf lahir batin. Dulu Masih ya. suasana bulan Syawal ya kan. Iya, iya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Akhir kata dari gua terima kasih. Vino alla fine, Forza Forza Juve! Juve. Juve. Oke. Gitu, gitu, gitu.